hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, kita ucapin dulu. Iya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76. Kompak ya kita. Oke, sebelumnya flashback dulu nih guys untuk kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya terjadi karena keresahan dan dalam waktu yang mendesak gitu kan. Ya, jadi golongan muda waktu itu pengen menyegerakan pembacaan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Coba bayangin aja dari bertahun-tahun udah dijajah kan, pasti lu ngerasa nggak nyaman kan di bangsa lu sendiri gitu. Dan pasti kan. kenapa mereka cepet-cepet pengen memproklamirkan proklamasi juga karena mereka nggak tahan, kayak rasanya dikekang banget gak sih kalau bangsa yang udah ngejajah kita itu. Nah iya, dengan kemauan yang besar dan juga tekad gitu kan, golongan muda tuh bersatu dan dia memanfaatkan situasi untuk akhirnya teks proklamasi itu dibacain sama siapa nih? Yang pasti presiden pertama kita ya. Siapa Siapa tuh? Itu Insinyur Soekarno. Ya, akhirnya setelah dibacakan dan sudah diproklamasikan, udah tuh Indonesia merdeka, jeng. Merdeka. Nah, soal kemerdekaan Indonesia nih, kita bersyukur banget gak sih? Ngerasa bersyukur banget kalau kita tuh udah hidup di zaman yang udah merdeka gitu. Indonesianya udah merdeka. Setuju banget sih. Coba bayangin aja kalau misalkan kita hidupnya di saat Indonesia belum merdeka gitu kan. Wah, Lu mau makan aja susah, mau komunikasi aja susah. Rasanya nggak enak banget, Iya sih kan? rasanya. Nah, oleh karena itu kita harus bangga nih, kita harus cinta pada Negara kita. Negara kita tentunya dong, Indonesia. Bangga gak sih kalian sebenarnya? Bangga banget. Jelas lah bangga. Nah, Tercermin dari baju ini. Satu iya. Indonesia. Benar. Oh ya, gue gak ada. Gue ada ini. Oke. Nah, untuk apresiasi kita nih sebagai rasa bangga kita mau apresiasi beberapa brand lokal Indonesia yang sukses nih. Coba, Bang. Boleh? Kameramen. Salah ya. Kira dulu ya. Enggak dong. Oke. Oke, terima kasih Alright. guys. Oke. Apa lagi ya? Coba, Bang Boy. Oke, di sini gue ada pegang satu produk coklat. Ini kesukaan gue banget nih kalau buat nyemil nih. Ini Silver Queen. Nah, buat teman-teman semua, pasti banyak yang nggak nyangka bahwa produk ini dari Indonesia, gitu. Pada dasarnya produk ini diproduksi dan dibuat di Indonesia dan sudah ada sejak tahun 1950. Wah, lama hebat juga. banget Lama ya. juga ya, Bang ya. Iya dong. Udah 5 tahun setelah kita 5 tahun setelah kita merdeka. Iya. Nah, Hebat ini banget produk ya. ini sudah mendunia loh. Bukan cuma di Indonesia aja, bahkan seluruh dunia udah ada nih Silver Queen gitu. Oke, kalau gue barangnya nih ada body care, ada body scrub sama body lotion dari Scarlett by Felicia Angelista. Jadi ini salah satu brand yang apa namanya? Brand sukses lokal lah ya, brand lokal. yang sukses di Iya, negara kita ya, Indonesia. Indonesia ya. Udah pada nyobain kan tadi lu semua? Udah. Ayo. Rasanya enak banget sih. Adem, Wangi. Ini banget. kan melembabkan sekali ya. Oh iya dong. Recommended deh teman-teman kalau mau beli, boleh nih. Oke. Oke. Langsung next. Oke teman-teman, kalau di sini ada namanya produk Indomie. Ini legend banget sih, legend. Siapa sih yang nggak tahu Indomie? Motonya aja adalah apa? Indomie seleraku. Ada nyanyi juga ya. Indomie seleraku. Nah teman-teman, perlu kalian tahu Indomie itu ada sejak 9 September 1970. Lama gak sih? Lama banget ya. Tapi diterbitkannya tahun 72. Jadi teman-teman, ini juga legend. Yang coklat tadi legend tahun 50, ini juga tahun 72. Nah, ini nggak terkenal di negara kita doang, tapi produk ini juga mendunia loh. Udah internasional lah Udah ya. go internasional. ya. Nah, cita rasa ini nggak terkalahkan kok. Ini Asik. produk lokal. Nah, oke. Next, setelah kita bahas brand, gue mau tanya nih ke kalian berdua. Yaudah taruh dulu. Ceritain atau enggak apa sih yang kalian banggain dari Indonesia gitu?
Kalau gue sih gue bangga dengan alam Indonesia ya. Apalagi sudah masuk salah satu ke World Genius Record ya. Bahkan udah seluruh dunia tahu bahwa Bali termasuk pulau yang sangat terkenal gitu. Udah Seluruh dunia. diklaim lah ya. Iya. Indonesia tuh alamnya indah banget gitu, bagus banget gitu. Kayak kalau lu apa Bray? Kalau gua adalah rempah-rempah guys. Rempah-rempah itu identik dengan Indonesia. Makanya dulu bangsa-bangsa pengen jajah kita tuh gara-gara pengen curi rempah-rempah sebenarnya. Oh gitu. Iya, dan rempah-rempah itu biasanya diidentikan biasanya adalah dengan sambal. Siapa sih nggak suka sambal orang Indonesia? Gue. Oh lu gak suka? Aduh sayang banget teman-teman. Sambal itu penuh kaya akan rasa teman-teman. Iya Makanya sih. gue bangga banget. Oh jadi berarti orang lu Indonesia. suka masak ya? Enggak, Oh? gue suka makan. Suka makan. Gue juga. Oh juga? suka Oh, iya. makan. Oke siap. Oke, next. Nah, walaupun kita udah merdeka, Indonesia udah merdeka 76 tahun ya. Iya, Walaupun bener. udah merdeka, ternyata banyak loh orang-orang yang masih belum merdeka. Waduh. Kok belum merdeka? Tapi kok belum merdeka? Iya, belum merdeka. Udah 76 tahun nih Indonesia merdeka. Iya. Iya. Nih, Apa ada hal lain nih? Apa Merdeka sih? dalam hal lain Oke, gitu. Aku nggak mengerti jadi. sebelumnya gue tanya dulu. Merdeka, arti kata merdeka buat kalian masing-masing tuh apa? Kalau menurut gue ya, merdeka itu ya bebas. Jadi nggak ada intervensi dari luar gitu terhadap diri gue gitu, nggak ada yang ngekang lah gitu Oke, istilahnya. nggak ada ngekang. Bebas. Brian. Kalau gue sih lepas. Kenapa lepas? Karena nggak ada yang ngekang gue seperti Bang Boy tadi. Oh, Iya, kirain paham. kenapa lepas karena bebas. Iya bisa ada lagi. Oke, tapi yang gue maksud merdeka ini adalah merdeka dari dosa, Bang. Oh. Bray. Nah, gimana coba bayangin kalau misalkan ada orang yang masih belum merdeka dari dosa, apa yang bakal terjadi coba? Yang pasti dia bakal melakukan dosa itu lagi ya. Iya. Secara mengulangnya lagi gitu dosa itu tersebut, dan dia susah untuk lepas dari dosa itu gitu. Bener banget. Lu Bray? Kalau gue sih orang itu pasti ngerasain namanya rasa aman yang palsu. Jadi kalau ngelakuin sesuatu rasanya nggak aman, kayak ada rasa tuntutan gitu loh guys. Jadi rasa nggak bebas gitu, Nggak nyaman nggak lah ya, nyaman nyaman. gitu. Oh, berarti yang dirasain sama penduduk kita waktu zaman penjajahan seperti itu Iya, ya? bener Iya, banget. kurang lebih kayak gitu. Mereka Kurang lebih jadi kayak gitu. budak, Iya. nggak bebas gitu ya. Iya, bener banget. Mereka Bang. tertekan sama peraturan-peraturan oleh penjajah Penjajah dari itu negara sendiri. lain. Iya, jadi nggak di bebas Indonesia. kan lu Iya. ngelakuin apapun juga. Iya benar. Padahal di Lu bangsa nggak kita nyaman. sendiri ya. Iya, padahal padahal bangsa lucu kita- juga rumah ya. kita sendiri gitu ya. Nah, bener. sekarang kita mau lihat apa sih yang kita katakan tentang orang-orang yang belum merdeka dari dosa. Nah, di sini udah gue tulis dari Roma 5 ayat 12 dikatakan bahwa dosa tuh masuk ke dunia ini melalui satu orang, yaitu Hawa. Nah, abis itu dari Hawa itu akhirnya menyebar dah tuh ke orang-orang, akhirnya juga melakukan dosa-dosa. Melalui keturunannya mereka ya. Iya. Terus ada juga di Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi semua orang yang melakukan dosa yang dia dapat adalah maut. Nah, maut ini dikatakan adalah kematian yang kekal. Serem banget ya. Iya. Kematian kekal ya. Terus yang dampak yang lebih kuat lagi yang kita nggak dapetin itu yang kita kehilangan banget di Roma 3 ayat 23 tuh, orang yang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Wah, tuh kayak bener-bener kronis banget kayak. Iya. Aduh, parah banget sih itu. Jangan sampai ya. Nih ada lagi, coba Brian bisa tolong bacain di Yohanes 8 ayat 34 sampai 35. Oke, aku bacain ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, jelas banget kan tadi dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa itu adalah hamba dosa atau budak dosa gitu kan. Kalau kita lihat dalam satu rumah nih, misalkan ada satu rumah, ada bapak, anak, sama hamba atau apa yang suka bantu-bantu lah ya. Kalau seorang hamba itu dia nggak punya hak atau nggak punya kekuasaan di atas rumah itu kan, Iya, dalam sisi betul, rumah setuju. itu. Nah, beda kalau misalkan anak, statusnya anak, ya lu punya kekuasaan karena kan itu rumah bapak lu kan. Iya benar. Apa yang dipunya bapak lu ya Otomatis lu punya. punya kita juga. Anak juga punya, iya. Sama halnya ketika jatuh. Sama halnya ketika bangsa Indonesia dijajah, ya kan, jadi hamba kan, jadi budak kan, Iya, benar. Indonesia tuh Kita, kan.
nggak punya kekuasaan atas bangsanya sendiri, bahkan nggak bisa memerintah kan, nggak bisa memerintah bangsanya Nggak sendiri. bisa lebih explore lagi Iya, gitu nggak bisa ya. explore bangsanya sendiri gitu kan. Terus lanjut Bray, boleh di Yohanes 8 ayat 36. Oke, ayat 36 bilang gini teman-teman. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini berita baik nih bahwa status hamba itu bisa dimerdekakan, di upgrade lah statusnya jadi anak. Nah, oleh siapa? Ya oleh anaknya itu sendiri. Anaknya itu siapa? Ya Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Nah, jadi kalau ketika kita sudah dimerdekakan oleh anak, oleh Tuhan Yesus, ya artinya kita udah benar-benar merdeka gitu kan. Udah nggak terikat lagi nih sama dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman semua statusnya tuh udah anak atau malah masih hamba dosa, udah masih ngerasa aku ternyata hamba dosa nih. Gimana? Kalau gue sih udah anak sih gue. Pasti dong. Gue juga apa lagi. Gue juga Anak. jadi anak. Nah tapi Gap, Ya? ini pertanyaan menarik sih. Gimana sih caranya kita dari status hamba dosa menjadi status menjadi anak? Emang bisa ya? Bisa Caranya banget. gimana sih? Gimana sih? Iya. Caranya tuh udah tertulis di Alkitab nih. Coba Bang Boy bisa tolong bantu di Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah pertamanya adalah bertobat. Bertobat tuh kayak gimana sih? Bertobat tuh apa? Jadi itu lu ngaku kesalahan lu ke Tuhan. Tuhan, aku ngelakuin ini, berbuat dosa. Dan juga meninggalkan dosa itu. Kita komit nih, udah nggak mau ngelakuin dosa itu. Ditambah lagi kita yang nggak ngulangin dosa itu dan nggak Atau nambah membuat dosa baru. iya, atau nggak membuat dosa baru. Jadi bertobat tuh udah ngakuin dosa Dan meninggalkan hal-hal dosa. yang lama ya. Dan tidak mengulanginya lagi. Benar-benar. Karena setuju. percuma kalau misalkan lu udah ngaku tapi lu ngelakuin lagi sama aja lu belum bertobat namanya. Oke, untuk langkah kedua ada Bang, tolong lagi Bang. Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Ayat 16-nya dulu ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18-nya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Tuhan. Nah, jadi langkah keduanya adalah percaya. Percayanya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Kristus pastinya. Iya, percaya pada anak itu Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi dikatakan kalau misalkan lu nggak percaya lu dihukum kan? Siapa sih yang mau dihukum gitu kan? Gak ada yang mau lah guys. Nggak mau, kan? Pastilah. Iya, Jadi Tuhan Yesus sudah turun ke dunia buat ngehapusin dosa kita. dosa-dosa kita gitu kan. Dengan mau mengorbankan dirinya ya. Iya, benar Salib banget. ya. Nah, jadi guys, untuk teman-teman yang masih ngerasa kayaknya gue ternyata masih hamba dosa nih. Dan selalu rasa nggak aman dalam Iya. hidupnya ya. Masih ada pengharapan yang besar banget buat kalian. Langkahnya tadi ada cuma dua langkahnya. Apa tadi, Bray? Bertobat Dan Lalu percaya. percayanya ke siapa? Pada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Nah, cukup ngelakuin dua langkah itu aja kan. Status kalian yang tadinya hamba Dosa. udah upgrade jadi anak. Nah, kita harus paham nih perbedaannya kan. Karena Bapak kita kan Bapak yang di surga ya. Apa yang Bapak surga miliki, mempunyai, kita juga punya. Karena kita udah status jadi Anak. Nah, kalau hamba itu ya dia nggak punya nggak punya hak apapun. Luar biasa banget kan. Luar Oke, biasa berikut. sekali teman-teman. Amazing. Coba boleh. Amazing. Aku aus banget. Oke guys, aus ternyata ya. Guys. Oke, sampai di sini bener-bener sebenarnya memberkati kita juga ya Iya, sebagai pasti. host ya tentunya ya. Benar. Sampai aus saya. Oke, baik banget. Oh ya, perlu ditekankan lagi nih kalau soalnya Tuhan Yesus tuh bilang jalan satu-satunya jalan keselamatan lewat aku saja, kata Tuhan Yesus. Jadi nggak ada jalan, maksudnya bukan aku ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus. doang jalannya. Harus Untuk menuju datang kepada Bapa hanya lewat Yesus aja gitu. nggak ada jalan lain. alternatifnya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Kita mau berdoa khususnya buat teman-teman yang masih ngerasain dirinya masih jadi hamba dosa, terus biar bisa dipulihkan lah ya. Dipulihkan dan mengalami pembaharuan dalam hidupnya ya. Iya, bener banget. Iya. Oke,
Yuk teman-teman kita sepakat berdoa, dan teman-teman juga yang menyaksikan video ini juga kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersepakat Tuhan untuk teman-teman kami menyaksikannya Tuhan. Kami tahu bahwa nggak gampang untuk keluar dari zona itu, nggak gampang keluar dari zona budak itu Tuhan. Tapi kami percaya Bapak bahwa kuasa-Mu dapat memulihkan setiap mereka. Kuasa-Mu dapat menumbuhkan kasih Tuhan, sehingga mereka mengasihi Engkau dan melepaskan dosanya Bapak, dan tidak mendukakan Engkau lewat perbuatannya mereka Bapak. Dan kami berdoa Bapak, biarlah kuasa-Mu Bapak itu mengalir pada setiap mereka Bapak, sehingga mereka dibebaskan dan menjadi anak ya Bapak, dan tidak menjadi hamba dosa lagi Bapak. Di dalam nama Yesus Bapak, biarlah kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu Bapak terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Bapak, sama-sama katakan amin. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nyediain waktunya buat nonton kita. Jangan lupa untuk like, Komen, Tinggal subscribe. dan juga share ke teman-teman, keluarga, di media sosial kalian tuh share biar kita sama-sama dapat berkatnya. dan kalian juga pasti diberkati ya. Jangan lupa Betul. juga untuk apa, Bre? Nyalakan notifikasi loncengnya agar nanti kalau kita update video teman-teman bisa pantengin langsung Asik Iya. banget. supaya nggak ketinggalan, karena Asik video banget. kita pasti memberkati kalian semua. Amin. Amin. Asik. Amin, amin, amin. Oke, cukup sekian dulu video dari kita. Oke. Kita mau logat dulu. Oke, Bye-bye. dah.